Kapolda Sulawesi Selatan memimpin press release pengungkapan kasus penemuan mayat dalam koper yang terjadi di wilayah hukum Polres Pangkep yang dilaksanakan di Mapolda Sulsel, Makassar. Polres Demak dan Forkopimda memusnahkan ribuan botol minuman keras barang bukti operasi Pekat selama 1 bulan terakhir. Minuman keras yang dimusnahkan di halaman Polres Demak ini sebanyak 5.526 botol minuman keras. Menjelang Pilkada 2024, Polda Sumatera Utara menggelar apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja Toba 2024 dalam rangka pengamanan Pilkada yang akan berlangsung serentak di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 20 Agustus 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Andirian R. Jajadi memimpin press release pengungkapan kasus penemuan mayat dalam koper yang terjadi di wilayah hukum Polres Pangkep yang dilaksanakan di Mapolda Sulsel, Makassar. Warga di daerah Pangkep, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan ditemukannya mayat dalam koper di rumah kos di Jalan Pelelangan, Kelurahan Jagong, Pangkajene, Pangkep. Irjen Pol Andirian mengungkapkan bahwa pelaku pembunuhan adalah tetangga korban. Pelaku berhasil ditangkap setelah melarikan diri ke Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sementara itu, motif pembunuhan ini adalah percobaan pemerkosaan dan perampasan harta korban. Namun, ketika upaya pemerkosaan gagal, pelaku melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban. Pelaku kemudian mengambil uang, ponsel, dan motor korban. Pelaku kini dijerat dengan pasal berlapis tentang pencurian dengan kekerasan, pasal pembunuhan, pemerkosaan, serta pasal tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dan terancam hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Motor, kemudian yang akibat terpengaruh oleh minuman keras. Jadi sebelum melakukan perbuatannya, tersangka ini sempat kumpul dan minum sampai dengan kondisi mabuk. Kemudian dia pulang, bukan masuk ke rumahnya, tetapi loncat ke rumah tetangga, di mana posisi korban pada saat itu sedang tertidur gelap. Setelah berupaya mengambil sejumlah uang dan alat komunikasi atau handphone, kemudian melihat korban sedang tertidur pulas, muncullah niat berikutnya, yaitu melakukan pemerkosaan. Tetapi pada saat melakukan aksinya, korban terbangun tersadar. Akhirnya oleh tersangka dilakukan upaya supaya tidak sadar, korban tidak sadarkan diri, yaitu penyekapan. Kemudian melanjutkan aksinya. Setelah melakukan aksinya, dia mau kabur. Ternyata korban tersadar. Ini dilakukanlah upaya kembali untuk menghabisi korban. Tim Opsnal Sekira Sakti Satreskrim Polres Pamekasan berhasil mengamankan pelaku pembuat video di medsos yang melanggar kesusilaan, pencemaran nama baik, dan pengancaman dari amuk massa.
Pelaku yang merupakan warga Dusun Pangganten, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, membuat video di medsos yang berisi ancaman akan melecehkan istri korban. Selain itu, pelaku juga mengancam akan melecehkan mertua serta menantang korban untuk duel carok. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Doni Setiawan mengatakan, pelaku membuat video bermuatan unsur melanggar kesusilaan, pencemaran nama baik, dan pengancaman kepada korban. Alasan pelaku membuat video tersebut karena sentimen pribadi terhadap korban. Dan akibat perbuatannya tersangka dikenai Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan berhasil menggagalkan transaksi narkoba dan menangkap 3 orang pelaku pengedar narkoba. Dari hasil penangkapan ini, petugas berhasil menyita narkotika jenis ganja seberat 140,4 kg. Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan berhasil menggagalkan transaksi narkotika jenis ganja seberat 140,4 kg jaringan Sumatera Jawa yang akan melintas di wilayahnya, serta menangkap 3 orang pelaku pengedar narkoba. Sebelumnya pada Jumat 9 Agustus 2024 lalu, Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan yang dipimpin Kasat Narkoba AKP Bahtiar Noprianto berhasil menggagalkan narkotika berjenis ganja di Jalan Raya Serang Bitung, Kabupaten Tangerang. Dari hasil penangkapan ini, petugas berhasil menyita narkotika jenis ganja seberat 140,4 kg dalam bentuk ganja kering dan kue cookies yang mengandung ganja, 1 unit mobil dan beberapa unit handphone yang digunakan untuk transaksi narkoba. Penangkapan ini berawal dari adanya laporan dan informasi masyarakat terkait adanya pengiriman dan transaksi jual beli narkotika dalam jumlah besar lintas Sumatera Jawa yang dilakukan oleh seorang warga Tangerang Selatan. Dari hasil pemeriksaan di lokasi penangkapan dan pengembangan, Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan berhasil menangkap 2 orang tersangka berinisial H dan G yang kedapatan membawa narkotika jenis ganja dari Sumatera dan tersangka berinisial S yang memproduksi cookies yang mengandung ganja siap edar. Jadi narkotika ini dibawa dari Sumatera, ya, dari Sumatera. Kemudian pada saat melintas di tol, ya, tol Merak, kami lakukan pengejaran, ya, Kemudian pada saat tol keluar Bitung, ya, di Kecamatan Curug, pada saat kendaraan berputar arah, kami mengamankan 2 tersangka, ya, dengan inisial H, usia 27 tahun, yang berdomisili di Pamulang. Tadi sudah disebutkan. Kemudian tersangka kedua, inisial G, usia 26 tahun, ya, yang berdomisili di Cianjur. Dari kedua tersangka ini kami mengamankan narkotika jenis ganja seberat 139,5. Kemudian kami lakukan pendalaman dan analisa, kami lakukan pengembangan di wilayah Purwakarta. Dan kami berhasil mengamankan 1 tersangka kembali dengan inisial S, usia 38 tahun. Dari tersangka S ini kami mengamankan narkotika jenis ganja seberat 91,2 gram. Berikut kue cookies yang di dalamnya mengandung THC atau ganja sebanyak 102 keping. Yang mana dari pengakuan saudara S, kue tersebut dia buat sendiri, ya, Dan kue ini siap untuk diedarkan. Yang saya hormati Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ibnu Bagus Santoso menjelaskan, pengungkapan kasus ini merupakan bukti komitmen kepolisian dalam memberantas narkotika serta keberhasilan Polres Tangerang Selatan dalam menyelamatkan masyarakat dari peredaran narkotika. Jadi narkotika di sini kita dengan mengungkap
jaringan Sumatera Jawa ini, ya kita banyak menyelamatkan kurang lebih 1.470.000 jiwa. Ya, kalau dirupiahkan senilai 2,1 miliar kalau dirupiahkan. Ya, jadi kita menyelamatkan ya korban jiwa. Ini dibawa dari Sumatera, ya. Dari Sumatera. Hingga saat ini 1 orang yang merupakan sumber penyalur narkotika masih dinyatakan sebagai DPO. Polres Tangerang Selatan masih melakukan pengejaran dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika, khususnya di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jaringan internasional dengan barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 3 kg. Dalam konversi yang digelar di Mapolresta Sidoarjo, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto didampingi oleh Kabid Humas Polda Jatim, Dirnarkoba Polda Jatim, serta Kapolresta Sidoarjo menyampaikan, pengungkapan kali ini diawali oleh Satres Narkoba Polresta Sidoarjo yang menangkap pasangan suami istri terduga pengedar sabu di Sukodono, Kabupaten Sidoarjo beberapa waktu lalu. Dari hasil penyelidikan ini, Pak Sutri yang diamankan sebelumnya menyebut nama bandar narkoba yang sering melakukan pengiriman sabu dari Tiongkok. Aparat kemudian berhasil menangkap tersangka berinisial MI di tepi jalan depan Puja Sera Perumahan Pondok Mutiara, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo pada 22 Juli 2024 lalu. Diketahui barang haram ini nantinya akan diedarkan di sejumlah wilayah di Indonesia seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Kalimantan melalui jalur laut menggunakan jasa angkutan ekspedisi. Dalam mengungkap kasus kali ini, polisi mengamankan barang bukti 1 peti kayu valet berisi 15 buah bungkus plastik kemasan teh yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat total 30 kg. Dan 1 unit mobil pickup, 1 buah ponsel serta barang bukti lainnya. Tersangka MI mengaku telah melakukan pengiriman paket narkoba sebanyak 4 atas suruhan pelaku E yang saat ini masih dalam proses pengejaran. Golongan 1 jenis sabu dengan berat masing-masing berdasarkan pengakuan tersangka MI, dia sebelumnya melakukan pengiriman narkoba sebanyak 4 kali dengan total berat sebesar 60 kg. Pada pengiriman kelima dengan berat sekitar 30 kg, tersangka kemarin kemudian berhasil ditangkap. Setiap pengiriman sebelumnya dilakukan atas perintah seseorang yang bernama E, inisialnya E, yang saat ini sedang dalam pengejaran dan pengembangan dari jajaran narkoba Polresta Sidoarjo dan di backup Polda. Dari kejadian tersebut, undang-undang pasal yang diterapkan yaitu pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2, dan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Sementara itu, Polres Demak dan Forkopimda memusnahkan ribuan botol minuman keras dengan barang bukti operasi pekat selama 1 bulan terakhir. Minuman keras yang dimusnahkan di halaman Polres Demak ini sebanyak 5.526 botol minuman keras pabrikan dan tradisional. Wakapolres Demak Kompol Aldino Agus Sanggoro mengatakan, minuman keras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi bersama TNI Polri dan Satpol PP di wilayah Kabupaten Demak. Barang bukti tersebut merupakan hasil kegiatan rutin yang dioptimalkan di 14 kecamatan. Aldino menambahkan pemusnahan barang bukti miras ini bertujuan untuk menjaga situasi Kamtibmas menjelang Pilkada tahun 2024. Ia juga menjelaskan bahwa penjual dan pembeli dilakukan penegakan hukum berupa tindak pidana ringan sejumlah 83 orang. Kami beserta Forkopimda dalam hal ini Bapak Dandim, Bapak Kajari atau perwakilan Ibu Bupati dan yang mewakili akan memusnahkan minuman keras. Di sini ada 2 jenis, yaitu minuman keras pabrikan dan juga minuman
minuman keras tradisional, dalam hal ini arak. Untuk minuman keras pabrikan di sini ada 2.441 botol dari berbagai merek, mulai dari bir, anggur orang tua, terus congyang, vodka, whisky dan lain-lain. Itu ada 2.441 botol. Untuk minuman keras tradisional, dalam hal ini arak, itu ada 3.085 botol aqua. Menjelang Pilkada 2024, Polda Sumatera Utara menggelar apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja Toba 2024 dalam rangka pengamanan Pilkada. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.